Kita beralih ke Sumatera Utara bersama Nofri Afandi mengenai banjir bandang di Desa Simangun Lampe. Bagaimana kondisi saat ini di sana, pencarian korban seperti apa, Nofri? Ya, pemirsa, pada pencarian hari ketiga terhadap korban hilang yang terdampak banjir bandang dan longsor di Desa Simangun Lampe, Bakti Raja Humbahas, petugas berhasil menemukan satu jasad korban hilang lainnya yang berjenis kelamin wanita dan berusia sekitar 78 tahun. Ia ditemukan di daratan atau di sekitar timbunan longsor yang berjarak sekitar 75 hingga 80 meter dari pinggiran Danau Toba. Dalam evakuasi ini memang petugas tim SAR ini membagi 3 tim, di mana sektor pertama melakukan pencarian di permukaan air Danau Toba, dan sektor kedua melakukan pencarian di pinggiran Danau Toba, dan sektor ketiga melakukan pencarian di bagian darat ataupun di bagian timbunan longsor. Memang dalam kasus ini dikatakan bahwa petugas menurunkan sebanyak 14 alat berat untuk melakukan pembersihan material longsor, bebatuan yang cukup besar, serta melakukan pencarian terhadap korban hilang. Dalam tinjauannya, Bupati bersama Kepala BNPB ini mengatakan sudah melihat langsung lokasi diduga terjadi penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat. Bupati mengatakan sekitar 4 hektar ini dilakukan penebangan liar sehingga diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor yang menghujam pemukiman warga. Terdapat jejak alat berat di sekitar lokasi penebangan liar tersebut, dan dikatakan bahwa masyarakat menjual hasil penebangan liar tersebut kepada perusahaan yang diduga bernama PT TPL. Bupati pun menetapkan status tanggap darurat selama 2 minggu, namun Kepala BNPB Letjen Tenhi Suryanto menyatakan bahwa dari 2 minggu tersebut terdapat golden time ataupun waktu efektif selama 1 minggu untuk melakukan pencarian keseluruhan korban hilang. Dan nantinya jika memang korban tidak ditemukan keseluruhannya, maka akan diputuskan pencarian akan dihentikan atau akan dilanjutkan kembali. Nantinya masyarakat yang terdampak yang pemukiman tersebut telah rusak parah, maka akan direncanakan dilakukan relokasi, mengingat lokasi pemukiman yang tidak mungkin lagi untuk ditinggali. Saat ini sudah 2 jasad korban hilang yang ditemukan, yang merupakan keduanya adalah wanita. Yang pertama merupakan wanita berusia 19 tahun yang ditemukan pada hari Sabtu kemarin, dan ditemukan kembali pada hari Senin seorang wanita berusia 78 tahun. Sehingga saat ini total ada 10 korban hilang yang saat ini masih dicari dan akan dilanjutkan pada pencarian hari keempat oleh tim gabungan, baik itu dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan juga unsur Pemkab Humbang Hasundutan yang akan melakukan pencarian dan juga pembersihan material longsor. Bahkan dalam kasus bencana alam ini, pemirsa, terdapat 41 rumah rusak berat serta juga merusak rumah ibadah, hotel, fasilitas umum, dan juga sekolah. Saya kembalikan ke studio. Warga korban banjir lainnya saat ini seperti apa? Apakah sudah mendapatkan bantuan juga? Ya, para korban yang terdampak banjir bandang dan longsor ini diungsikan ke kantor camat Bakti Raja yang merupakan posko pertama, di mana sebelumnya ada 2 posko yang disediakan, namun karena warga memilih untuk tinggal bersama kerabat, sehingga saat ini di posko kantor camat Bakti Raja tersisa sekitar 50-60 orang pengungsi. Di lokasi pengungsian juga kami melihat kebutuhan sandang pangan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari para pengungsi, bahkan juga warga sekitar dan juga pihak instansi-instansi perusahaan swasta, pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi ini memberikan bantuan, baik itu makanan siap saji, pakaian layak pakai, kemudian berbagai macam kebutuhan sembako seperti telur, mie instan, beras, dan kebutuhan bayi. Kemudian juga kami melihat ada bantuan-bantuan berupa selimut, matras untuk tempat tidur para pengungsi, hingga nantinya proses normalisasi di lokasi banjir bandang ini selesai dilakukan dan diputuskan nantinya seperti apa nasib dari para pengungsi, mengingat rumah mereka rusak berat. Hingga saat ini juga kami masih menunggu seperti apa penyelidikan polisi terkait dugaan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pebukitan di sekitar lokasi pemukiman yang diduga menjadi penyebab terjadinya longsor. Baik, terima kasih Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebelumnya juga ada Junaidi Duhan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman.